Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Salafiyah Shafiyah Proto. Semoga masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk pertemuan kedua ini ya, untuk mapel informatika itu masih melanjutkan materi di pertemuan pertama, yaitu tentang jaringan komputer ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis jaringan komputer ya. Kita tahu ya, untuk saat ini, tahun-tahun ini, masih 2 tahun terakhir ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, di saat sedang seru-serunya ya, dan juga semangat-semangatnya untuk sekolah. Kita terpaksa harus bersekolah dari rumah ya, bekerja pun dari rumah ya. Kadang juga itu menjadi sebuah tantangan sendiri bagi kita semua ya. Dalam sekolah jarak jauh ya, ataupun bekerja jarak jauh, atau bahasanya itu work from home atau school from home, kita pasti memanfaatkan fasilitas jaringan komputer atau biasa disebut dengan internet ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita bahas tentang jenis-jenisnya ya, biar kita tahu apa saja jenis-jenis jaringan komputer ya. Tapi sebelum kita membahas jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu ini. Nah, ini ya, mungkin istilah yang saat ini masih ngetren, yaitu daring atau online dan luring atau offline. Nah, kita mulai dari istilah daring ya. Daring itu online ya. Secara umum yaitu menyatakan dan atau berada dalam keadaan terhubung, juga dapat menunjukkan keadaan di mana suatu atau sebuah perangkat, entah itu komputer, handphone, itu dapat bertukar informasi dan data karena telah terhubung dengan jalur jaringan atau network ya. Biasanya terhubung dengan internet ya. Internet itu salah satu dari jenis jaringan komputer ya, itu daring. Nah, kalau luring ya, sedangkan luring itu kebalikan atau sebaliknya dari daring. Dengan kata lain, luring itu berarti sebuah keadaan tidak terhubung dengan jaringan internet sama sekali, atau biasa kita sebut dengan offline ya. Nah, itu jadi perbedaan antara daring dan luring. Konsep ini telah diperluas dari makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang interaksi manusia dan percakapan sedemikian rupa. Bahkan luring atau offline dapat digunakan berlawanan dengan penggunaan umum daring ya, atau online ya. Misalnya kita chattingan menggunakan WhatsApp, itu berarti kita online diskusi. Sebuah pertemuan bisnis online ya. Sementara isu-isu yang tidak diperhatikan semua peserta pertama harus diambil offline ya. Artinya walaupun kita online, kita juga masih butuh pertemuan yang diambil secara offline atau tatap muka ya. Itu sedikit tentang gambaran daring dan luring ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya atau pokok materinya, yaitu jenis-jenis jaringan komputer, atau bahasa pekalongannya itu adalah networking ya. Nah, apa saja ya? Yang pertama itu ada yang namanya LAN, LAN, atau biasa atau kepanjangan dari Local Area Network, yaitu merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah yang sangat kecil ya, seperti rumah, kantor, sekolah ya, atau gedung yang masih dalam satu gedung ya. Itu biasanya disebut dengan LAN ya. Jadi kalau di rumah siswa-siswi itu ada internet, terus menggunakan switch atau ada wifi-nya ya, itu berarti masih
terkategori dengan LAN ya. Saat ini ya kebanyakan LAN berbasis pada teknologi Ethernet ya, menggunakan switch. Kemarin sudah tahu ya, switch dengan kecepatan antara 10, 100 bahkan 1 gigabit per second. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya di sini ada servernya, terus ada klien-kliennya ya. Server itu yang memberikan layanan atau pusat datanya. Di sini ada iMac, ada komputer, ada laptop, ada lain-lain ya. Tapi menggunakan media transmisi kabel ya, ini kabel ya, nodes ya, kabel-kabel. Tiap titik ini namanya node. Nah, karakteristik LAN ya itu mempunyai pusat data yang lebih tinggi ya. Kenapa mempunyai pusat data yang lebih tinggi? Lah, ini karena servernya itu masih dalam satu jaringan ya. Jadi transmisi atau perpindahan datanya sangat cepat. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit ya, seperti tadi dijelaskan di awal. Untuk LAN itu hanya melingkup satu gedung, entah itu satu rumah, satu kantor ataupun satu sekolahan. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi ya. Jadi kita tidak terhubung dengan ISP atau penyedia jasa internet. Terus yang keempat, biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu digunakan sebagai host. Host ini nama lain dari server. Bahasa Jawanya itu namanya peladen, yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Terus yang selanjutnya, setelah ada LAN, yang selanjutnya adalah WLAN. WLAN ini sama saja dengan LAN, ruang lingkupnya juga kecil. Yang membedakan hanyalah media transmisinya ya. Dia hanya menggunakan wireless, bukan kabel. Jadi menggunakan gelombang radio, frekuensi radio ya. Kalau biasa sampean nyebutnya itu wifi. Yang namanya wifi itu belum selalu atau tidak selalu terhubung dengan internet, beda ya. Jadi dibedakan, yang namanya wifi wireless itu adalah teknologi dalam sebuah jaringan ya, untuk menggantikan kabel. Yang namanya jaringan itu belum tentu internet atau belum tentu terkoneksi internet. Nah, ini ya. Terus yang ketiga ada MAN ya, atau Metropolitan Area Network. Ya, Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang lebih luas ya, yang luas. Maksudnya wilayah luas ini adalah mencakup antar kota. Ya. Jadi MAN itu adalah pengembangan dari LAN ya. Kalau LAN itu satu gedung, kalau MAN itu biasanya kumpulan dari beberapa LAN yang terhubung dalam satu jaringan tapi berbeda wilayah ya. Contohnya kalian punya sebuah perusahaan di kota Pekalongan, satunya lagi perusahaan di kota Batang, dan mempunyai satu server di Pekalongan ya. Supaya dari Batang itu bisa mengakses data dari server di Pekalongan, maka kita menggunakan jaringan MAN namanya ya. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, data center ini lebih luas dibandingkan dengan LAN. Terus karakteristiknya, nah ini ada karakteristiknya. Biasanya meliputi area seluas antara 5 sampai 50 km. Terus MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Maksudnya MAN biasanya dimiliki oleh organisasi atau institusi tertentu ya, misalnya kantor, perusahaan yang besar ya, biasanya pakai MAN ya. Terus MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan pertukaran data dan informasi sumber daya daerah ya. Jadi yang namanya orang yang terhubung jaringan itu belum pasti atau tidak selalu terhubung dengan internet ya. Jadi MAN pun belum
pasti terhubung dengan internet. Biasanya bersifat tertutup, artinya hanya perusahaan atau yang punya MAN, yang punya jaringan ini yang bisa mengakses datanya. Beda dengan internet ya. MAN berukuran lebih besar dari LAN ya, akan tetapi biasanya memakai teknologi seperti jaringan LAN ya, masih menggunakan kabel ataupun menggunakan media transmisi radio, frekuensi radio. MAN memiliki dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel ya. Nah ya, itu MAN ya. Selanjutnya, jenis selanjutnya yaitu adalah WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan banyak komputer yang paling luas di antara jaringan LAN, MAN ya. LAN dan MAN ini lebih luas lagi. WAN dapat mencakup antar negara atau bahkan benua ya. Ini maaf salah ketik nih ya. Dan juga cocok dengan kondisi seperti Indonesia ya, karena negara kita itu termasuk negara kepulauan ya. Ini kita lihat ya, tipikalnya seperti ini ya, LAN ya, nanti akan bentuk MAN. Nah, dari masing-masing MAN ini nanti akan terbentuk sebuah WAN ya, dalam satu jaringan ya. Ini ibaratnya pulau A, pulau B, pulau C, pulau D ya, dia bisa terhubung. Nah, karakteristiknya yang pertama menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas, menggunakan jasa operator telekomunikasi yang bertujuan agar perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat saling terhubung satu sama lain ya. Terus yang ketiga, menggunakan serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan atau luas, bekerja pada layar fisik dan layar data link. Nah, ini nanti biasanya kalau sampai nanti kuliah di jurusan jaringan atau networking, nanti akan dibahas tentang layar ini ya. Di internet itu atau di jaringan itu ada 7 layer. Kalian bisa kalau minat kuliah di komputer ya, nanti akan mempelajari tentang layer-layernya. Terus intranet. Nah, intranet ini dalam sebuah jaringan privat ya, private network, artinya ini kembarannya internet. Perbedaannya hanya dia sifatnya privat atau tidak semua orang bisa akses ya, sifatnya internal perusahaan yang menggunakan protokol-protokol internet atau TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, untuk membagi informasi rahasia perusahaan. Nah, biasanya mempunyai itu sebuah perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang tingkatnya atau levelnya sudah internasional, punya cabang-cabang di negara-negara di seluruh dunia. Biasanya menggunakan fasilitas intranet. Yang bisa mengakses hanyalah karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Artinya sifatnya tertutup atau private. Terus ada internet atau interconnection networking. Adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, switch atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, ini ya internet, artinya itu seluruh jaringan, entah itu komputer, handphone ataupun apa yang terhubung seluruhnya dan bisa bebas mengakses informasi. Nah, itu disebut dengan internet. Beda dengan intranet. Kalau intranet itu sifatnya privat, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses atau orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan ya. Kalau internet semua orang, entah itu orang tua, tidak bekerja, nganggur, atau orang yang bekerja di manapun itu bisa mengakses internet ya. Terus yang sekarang masih ngetren atau booming yaitu cloud. Cloud itu kalau diartikan itu artinya awan ya, merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer
atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan diagram jaringan komputer ya. Di contoh cloud yang paling gampang itu kayak Google Drive. Google Drive itu salah satu contoh cloud ya, manfaat penyimpanan cloud. Nah, jadi kalau perangkat kita contohnya komputer, handphone kita itu media penyimpanannya atau memori lah bahasanya ya, kalau orang nyebutnya itu, orang awam menyebutnya memorinya cuma berukuran kecil kayak 1 giga, 2 giga atau mungkin 16 giga, 18 giga, 32 giga atau 64 giga itu kan kalau zaman sekarang itu sangat kecil. Nah, kita butuh yang namanya cloud. Jadi semua file kita itu disimpan di awan ya, bahasanya di awan atau di server lah ya. Itu kita harus terkoneksi 24 jam dengan internet ya. Jadi kita bisa berpindah-pindah perangkat dengan mudah, dengan tetap datanya sama dengan perangkat yang satunya ya. Itu sedikit tentang cloud ya. Nah, itu saja sedikit tentang jenis-jenis jaringan komputer. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di komen atau di e-learning, atau bisa WhatsApp ke saya ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.